Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan kami Salam Rahmat langsung dari Tangerang, Banten. Halo, selamat siang rekan Salam. Hingga siang ini, rekan Salam, bagaimanakah jalannya proses pembongkaran pagar laut ilegal? Ya, Pram dan juga pemirsa, baru saja proses pembongkaran pagar laut yang viral selama beberapa waktu belakangan yang kurang lebih 30,16 km yang membentang di sepanjang perairan Kabupaten Tangerang, Banten ini sudah selesai dilakukan, yang mana tadi memang sudah berlangsung selama kurang lebih selama 2 jam begitu ya. Nah, pemirsa, dapat kami informasikan juga kepada Anda, Pram dan juga pemirsa, bahwa saja ini memang tadi untuk dilakukannya proses pembongkaran dari pagar laut tadi memang diikuti oleh 600 anggota personil dari pihak TNI Angkatan Laut, dan kita akan sama-sama berbincang bersama dengan Pak Wira Hadi di sini. Halo, selamat siang Pak Wira. Ini bagaimana Pak tadi untuk proses dari pembongkaran pagar laut ini seperti apa tadi Pak untuk berlangsungnya tadi Pak? Baik, selamat pagi pemirsa sekalian. Saya sampaikan untuk pelaksanaan pembongkaran hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Target kita untuk hari ini itu 2 km untuk membuka jalur. Targetnya untuk membuka jalur biar nelayan bisa melaut, menangkap ikan. Dihadapkan dengan kondisi cuaca saat ini, memang ada kesulitan-kesulitan, tapi insya Allah mohon didoakan biar cuacanya bersahabat, biar bisa lebih cepat melaksanakan pembongkaran. Demikian. Mungkin rencana ini estimasi akan selesai rampung dalam waktu berapa hari, dan mungkin untuk mekanismenya pembongkarannya nanti menggunakan sistem seperti apa Pak ini nantinya Pak? Baik. Kita pagi ini ada 2 takbut kita, cuma karena kondisinya surut, draftnya lautnya terlalu dangkal, hanya 1,2 sampai 1,4 meter, 1,2 sampai 1,5 meter. Harapannya kalau memang bisa, kondisinya hanya bisa kita menggunakan nelayan sama rip, skoci karet. Jadi tujuannya biar lebih aman untuk unsur-unsur kita yang membantu penarikan, pembongkaran. Harapan kami juga nanti mudah-mudahan nelayan makin banyak bergabung bersama kami untuk melaksanakan pembongkaran itu. Artinya memang nanti masyarakat pesisir pantai juga turut dilibatkan atau seperti apa Pak? Iya, kita turut libatkan masyarakat pesisir untuk membantu mempercepat pembongkaran. Oke. Ya. Pak, targetnya paling cepat itu 10 hari paling cepat. Dihadapkan dengan cuaca ya. Tapi kalau cuacanya bergelombang seperti sekarang, ya mungkin teman-teman wartawan juga udah ngerasakan hari ini. Ya, gitu. Oke, Pak, ini kan memang dari limbahnya sendiri Pak, dari tadi bangkai bambu-bambunya itu, nantinya apakah dibawa ke bibir pantai atau mungkin akan dimanfaatkan atau seperti apa, atau justru dibiarkan begitu saja di laut Pak? Untuk saat ini kita masih belum memikirkan untuk itu ya. Apakah nanti ditampung atau diolah lagi targetnya, karena kita masih memikirkan bagaimana membuka jalur yang 2 km ini. Kalau lihat cuacanya seperti ini otomatis akan ke pantai semua kayu-kayunya, otomatis. Tapi nanti dikumpulin dari satu tempat, demikian. Oke, siap. Terima kasih Pak Wira Hadi informasinya. Itu dia Pram dan juga pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan Pak Wira Hadi, yang memang kalau tadi sempat disampaikan bahwa memang untuk target pada hari ini untuk pembongkaran pagar laut sendiri akan berlangsung sepanjang kurang lebih 2 km untuk membuka jalur, di mana nantinya memang ini nantinya diyakini untuk mempermudah nelayan untuk bisa kembali melaut dan juga kembali bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari, karena memang seperti yang kita ketahui selama kurang lebih 5-6 bulan belakangan ini, masyarakat pesisir pantai di Tanjung tempat kami melaporkan saat ini begitu ya, masyarakat ini sangat terganggu dengan adanya proyek pembangunan pagar laut yang memang sepanjang kurang lebih 30,16 km yang memakan kurang lebih 16 desa di 6 kecamatan yang berbeda di kawasan Kabupaten Tangerang, Banten ini. Dan memang tadi juga sempat disampaikan bahwa rencananya hal ini untuk pembongkaran dari pagar laut diestimasikan atau juga diproyeksikan akan rampung dalam kurun waktu 10 hari tergantung dari kondisi cuaca di tempat kami melaporkan saat ini. Nah, kalau memang kita perhatikan secara sesama,
Pram, Arlifta, dan juga pemirsa bahwa memang untuk kondisi terkini dari tempat kami melaporkan, ini memang kondisinya sedang pasang. Untuk air lautnya sendiri memang ini cukup tinggi sekali ya untuk bisa melakukan pembongkaran. Dan memang tadi juga sempat disampaikan bahwa untuk proses pembongkaran hari ini ditargetkan akan mencapai 2 km untuk membuka jalur tentunya, yang memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa sebanyak kurang lebih 600 personil TNI Angkatan Laut ini diturunkan untuk membongkar pagar laut yang sangat merugikan masyarakat pesisir pantai di tempat kami melaporkan saat ini. Dan memang tentu kita sama-sama berharap, Pram, Arlita, dan juga pemirsa, agar nantinya proses pembongkaran ini bisa berjalan dengan lancar dan nelayan bisa kembali mencari nafkah seperti kegiatan sehari-harinya. Pram. Terima kasih banyak rekan Salam Rahmat langsung dari pesisir perairan Tangerang, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, akibat hujan lebat, banjir bandang menerjang Bandar Lampung pada Jumat kemarin. Banjir tidak hanya merendam permukiman warga, tapi juga menelan korban jiwa. Jembatan putus, detik-detik jembatan di Sumur Putri putus. Allah! Inilah detik-detik banjir bandang yang menerjang sebuah jembatan hingga putus di Bandar Lampung. Banjir akibat hujan lebat yang melanda Bandar Lampung pada Jumat kemarin. Sejumlah daerah yang dikepung banjir diantaranya di Kelurahan Wailunik, Teluk Ambon, dan Teluk Betung Selatan. Nah, sampai dievakuasi. Astagfirullahaladzim. Di wilayah Teluk Ambon dan Teluk Betung Selatan, warga terpaksa dievakuasi dari atap rumah akibat tingginya ketinggian banjir. Banjir juga turut menghanyutkan beberapa kendaraan warga sekitar dan pengendara yang melintas. Hingga Jumat malam banjir belum juga reda. Banjir juga merendam jalan raya sehingga membuat arus lalu lintas tersendat. Jam berapa Bang tadi? Penyebabnya apa sih Bang? Apa gorong-gorong Bang? Nah, ini dampaknya apa ini Bang yang ada di sini Bang? Nah, dampaknya mobil sampai ini korban juga satu orang juga. Tapi ini Menyebut berdasarkan data sementara ada 2 orang yang meninggal. Yang pertama akibat tersengat listrik di Wailunik dan satunya lagi terbawa arus banjir di Kupang Teluk Betung Utara. Kita masih dalam pendataan lah. Tapi yang baru kita dapat terima laporan itu baru 2, karena tersengat sama kanyut yang sekarang lagi dicari oleh tim terkait. Ada Basarnas, ada PMI, ada BPBD, ada Damkar, semua sudah ada di sana lagi dalam proses pencarian. Untuk membantu korban banjir, Pemkot Bandar Lampung akan membuka posko bagi warga yang terdampak banjir. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, PJ Gubernur Jakarta Tagus Setiabudi meninjau pencarian korban kebakaran Glodok Plaza pada Sabtu pagi. PJ Gubernur DKI Jakarta Tagus Setiabudi hari ini memantau langsung pencarian korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Hingga pagi tadi tercatat ada 14 orang dinyatakan masih hilang dan 7 korban tewas sudah ditemukan dan dibawa ke Rumah Sakit Polri. Baik, selamat pagi teman-teman media semuanya. Pagi hari ini saya bersama Kadis Gulkarmat, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, juga dari BPBD, ada juga Wali Kota Jakarta Barat bersama OPD yang terkait, meninjau langsung lokasi musibah kebakaran, yakni di gedung Plaza Glodok. Nah, pada saat kejadian kami betul-betul terus mengikuti perkembangan itu. Pastinya ini adalah suatu musibah. Kami prihatin dan kami juga atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta pastinya menyampaikan duka cita bela sungkawa terhadap keluarga korban. Mudah-mudahan tetap diberi ketabahan, kekuatan, kesabaran, dan juga untuk yang
luka ataupun yang itu sudah dibawa ke rumah sakit. Dan tadi kami Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Lalu pemirsa, seperti apakah perkembangan terkini proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza? Pemirsa, ada rekan kami Syahreza Zanski langsung dari lokasi kebakaran. Selamat siang rekan Syahreza. Syahreza, hingga siang ini seperti apakah proses pencarian, apa masih tetap dilakukan? Ya baik Pram dan juga pemirsa, sejatinya proses pencarian masih berlangsung, namun dari pihak Gulkarmat sendiri ini masih menunggu konfirmasi dari pihak Glodok Plaza. Apakah nantinya bisa dilakukan pembersihan untuk melakukan pencarian terhadap belasan korban yang dinyatakan masih hilang pada hari ini, di mana total ada 14 korban yang dinyatakan hilang dan kini sudah ada 7 kantong jenazah yang dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun, Pram dan juga pemirsa, tadi baru saja dilakukan peninjauan oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi yang didampingi langsung oleh Kepala Dinas Gulkarmat Satriadi, meninjau dengan cara menggunakan skylift naik ke ketinggian yang berada di lantai 7, 8, dan juga 9 untuk melihat langsung seberapa destruktifnya pasca kebakaran yang terjadi di Mall Glodok. Dan tadi pasca melakukan peninjauan dari pihak Teguh Setiabudi ini mengatakan bahwasanya menyampaikan keprihatinan dan juga bela sungkawa terhadap keluarga korban ataupun korban yang tertimpa peristiwa pada kebakaran di Mall Glodok Plaza, dan juga pihaknya mengatakan bahwasanya pencarian akan berlangsung hingga 7 hari namun situasional, mengingat seberapa sulit untuk melihat nanti proses pencarian dan evakuasi yang berlangsung. Namun disampaikan juga bahwasanya pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar bisa dilakukan pendampingan untuk keperluan asuransi dan juga program JKN, sehingga nantinya keluarga korban ataupun korban ini diringankan pasca terjadinya peristiwa kebakaran di Mall Glodok Plaza. Dan nantinya berkaca dari kasus ini, dari pihak Dinas DKI Jakarta juga akan melakukan review terhadap gedung-gedung yang berada di DKI Jakarta, mengingat ini sulit sekali untuk melakukan evakuasi dan ini memakan waktu hampir lebih dari 3 hari tentunya untuk melakukan evakuasi belasan orang dan juga melakukan pembersihan maksudnya. Dan tentunya Pram dan juga pemirsa, kami masih menunggu jam berapa ataupun proses diberlangsungkannya soal pembersihan pada hari ini, mengingat ada beberapa korban yang masih dinyatakan hilang. Ada 14 orang dinyatakan hilang oleh pihak BPBD, dan kini pihak Gulkarmat dan juga BPBD beserta aparat lain seperti kepolisian juga masih menunggu ataupun masih menunggu aba-aba dari pihak Glodok Plaza agar bisa nanti dilakukan pembersihan secara langsung supaya ini bisa ditemukan ataupun dilarikan nanti jenazah lainnya ke Polri Kramat Jati. Kembali ke Anda, Pram. Baik, Syahreza Zanski langsung dari Glodok Plaza, Jakarta Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, rekan kami Abraham Silaba secara eksklusif menelusuri puing-puing kebakaran Glodok Plaza dan menemukan 2 jenazah korban. Saya udah bersama tim saya, disebutnya Bintara penyerang 1, penyerang 2. Inilah anggota saya yang pertama kali menemukan korban. Saat ini catat pukul berapa ditemukan lagi 1 korban. 1 korban. Malam tadi saya catat pukul 6:29. Ya, kita menelusuri melalui tangga darurat namanya. Ya, tangga darurat. Jadi jalur evakuasi. Jadi dari kemarin pagi jam 08 sampai saat ini nanti jam 08 kita upload lagi. Lantai yang terdampak begitu parah itu dari lantai 7 sampai ke 9. Tapi pada prakteknya api itu sudah sampai turun ke lantai 4. Ya, min lantai ke bawahnya. Kita bisa lihat di sini, Pak? Boleh, ya. Ini ada anggota kami yang sedang melakukan proses pendinginan. Proses pendinginan masih dilakukan. Ayo, coba lihat sebentar. Lantai 4 di Glodok Plaza. Saya Laban, saya bersama dengan Pak Joko dan tim pemadam kebakaran ada di sini. Luar biasa. Coba ditunjukkan. Ini gedung sebelah, parkiran. Ada mobil ya, Pak, ya? Parkiran aman. Jadi di sana Anda bisa lihat. Ada mobil yang terparkir juga kelihatannya hangus terbakar ya, Pak? Aman. Ya, kita 24 jam. 24 jam secara rolling gantian anggota melakukan pemadaman dan penyisiran. Luar biasa Pak Joko, ada Pak Dadang, Pak Dadang, Deni, ya. Dan semua tim yang terus bertugas di sini.
Nah, kalau kita lihat. Nah, parkiran aman. Coba sebentar di sini. Nah, kita lihat nih. Oh, ini ruangan parkiran nih. Aman itu mobil. Aman, aman. Semua unit. Sekali itu mobil aman. Iya. Tidak lecet sedikit pun ya, Pak ya. Aman. Jadi dipastikan semua kendaraan yang ada di ruang parkir aman. Aman, Pak. Ya, Pak. Mari, Pak. Kita menuju ke atas. Kanan tambah dikit lagi dari belakang. Cepat. Sudah mulai tekor. Semacam lobby ya? Lobby bukan ya? Lobby. Oh, ada dua yang ditemukan di sini ya, Pak ya. Oke. Sekali lagi, sobat, seperti yang diterangkan pada saya, satu ada di atas ditemukan dan ada dua di dalam ya, Pak. Di sini, Pak. Oke. Apa sih maksudnya, Pak? Oh, tidak harus masuk dalam, apa, Pak? Tapi yang dijelaskan tadi, Pak. Dari sini saya lihat dari sini, Pak. Oke, di sini ya, Pak. Dari sini ya, Pak. Mau lihat jelasannya ada lagi belum ulang. Bangun lagi. Ini nggak apa-apa kita nanti tunjukkan. Belum masuk. Maksudnya? Oh, Masuk sih. di sini ruang gantinya, ayo teman-teman. Oh. Agak mundur sedikit kita. Di sini sudah cukup ditunjukkan saja. Ini ruang ganti mereka. Yang mereka sebut saja mereka habis hiburan. Yang mereka berganti di Masuk ditampung 301. masih ada pakaiannya. Itu masih ada pakaiannya itu. Bang Bule. Pakaiannya sedang sama sekali. Baru ketemu. Masuk dalam sini. Dengan segala hormat kami kita menemukan Pan-panem, saya udah. Ini ditutup aja ya. bagian tubuh. Itu tutup aja beda ya. Bagian tubuh. Beda kan kantong. Istirahat. Oke. Kan kantong. Kita menemukan bagian tubuh. Udah, istirahat aja, istirahat. Jadi ini Jangan naik satu lagi. jenazah ya Pak hitungannya ya Pak ya. Lelah dia. Satu jenazah ada satu jenazah lagi persis. Istirahat. Lelah dia. Ada dua ya Pak. Pelan-pelan loh kalau turun, Rick. Oke. Bawa baterainya. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada keluarga yang terus mencari. Kami menunjukkan kepada Bahan-bahan gaspol itu jadi pemirsa semua inilah hanya asapnya aja. petugas yang berjibaku untuk mencari Bang Santo, korban-korban hilang. Petugas pemadam kebakaran. Yang sekali lagi saya harus sebutkan mereka adalah pahlawan. izin Bang, itu ditemukan tadi gitu di lantai berapa? Satu. Dengan posisi yang sama kepada di lantai Di sana evakuasi dilakukan di sebelah kanan saya. korbannya Oke. sama. Ya, dengan segala hormat saya Malam tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang tadi pagi ditemukan yang berduka 302 gitu ya. lagi dan lagi ya, mereka punya keluarga dan mereka menjadi korban di sini. Disebutkan ada 11 yang masih dilaporkan hilang. Dan jadi begini, begitu sulit memang mengidentifikasi jenazah ini karena yang kami temukan di sini adalah sekali lagi untuk mengambil. Jadi tolong untuk anggota ditandai aja, jangan diambil atau dimasukkan ke dari kobaran api yang begitu panas. Jadi menunggu tim kedokteran dari kepolisian Pak Joko. Melulu lantakan lokasi ini. Tanam di mana? Untuk menuju ke lantai 8 ini sungguh perjuangan. Kalau mau balik lagi nanti balik turun, balik lagi ke atas, tentunya menguras tenaga. Ada titik api. Berarti kalau dari sini kita masih bisa ada potensi api. Dua lagi. Kita lagi butuh untuk Istirahat dulu. Ya. Sekali lagi Kurang saya katakan sembari Minum, evakuasi ada minum. dilakukan di sini karena kita menemukan saya Abraham Silaban dan Ules saya. Pak Joko Iya. Ules. petugas pemadam kebakaran lainnya. Kami menyusuri tempat ini dan kami menemukan Sedang diupayakan. Itu ada BPBD nanti. ya, dan sudah dievakuasi. Ya. Laporannya sesungguhnya berapa Pak? Korban Ya, yang hilang sebelum jam 00 itu 13, tapi setelah jam 00 ada lagi masyarakat melaporkan satu orang lagi dalam arti belum diketahui kabarnya, jadi total seluruhnya 14. Total 14? 14 yang udah ketemukan di hari kemarin 4, ini hari 2 berarti 6. Nah, 6 dari 14 laporan dari masyarakat. Oke. Iya Pak ya, rata ya Pak ya? Ya, ini gedung semacam kotak. Yang di depan sana buletan itu adalah parkiran.
Oke. Jadi semacam letter L bangunan. Sangat luas. Oke, Pak. Seperti ini. Pemandangan di sini. Ya, cukup, saya bisa katakan ya cukup mengenaskan memang. Ini